Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dengli Rano Aprila. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, yaitu mata kuliah semantik yang berkaitan dengan perubahan makna kata. Bahasa atau kata bersifat dinamis yang akan berkembang terus mengikuti zaman ke zaman. Macam-macam perubahan makna kata itu ada 6. 1. Meluas. Yang kedua, menyempit. Ketiga, amelioratif. Keempat, peyoratif. Kelima, sinestesia. Dan keenam, asosiatif. Meluas atau generalisasi ialah cakupan makna sekarang atau kini lebih luas daripada makna yang lama. Contoh, pelayaran ke negara Perancis itu dipimpin oleh Kapten Sugianto. Kata pelayaran mengandung makna dulu atau asalnya mengarungi lautan dengan perahu layar. Tetapi untuk masa kini, kata pelayaran bermakna mengarungi lautan dengan kapal bermesin. Contoh yang kedua, siapa yang ibu cari di sini? Kata ibu memiliki makna asal orang tua kandung yang wanita. Tetapi untuk sekarang, kata ibu saat dapat untuk menyebut wanita yang berkedudukan lebih tinggi daripada kita. Misalnya nih, kita itu di jalan atau di mana ada seorang wanita yang umurnya lebih tua dari kita, itu bisa disebut oleh kita, yaitu bisa disebut dengan ibu. Jadi ibu itu tidak hanya selalu ibu kita, orang tua kita sendiri. Tapi jika ada orang yang lebih tua dari kita, yang berjenis kelamin perempuan, itu bisa disebut ibu. Yang kedua, menyempit atau spesialisasi ialah cakupan makna kata yang sekarang lebih sempit atau terbatas daripada makna yang dulu atau makna asalnya. Contoh, saya bercita-cita ingin menjadi sarjana pendidikan. Kata sarjana dulu dipakai untuk menyebut cendekiawan atau orang pintar atau orang yang berilmu. Tetapi untuk sekarang kata sarjana dipakai untuk menyebut orang yang telah lulus dari jenjang strata 1 di perguruan tinggi, yaitu orang yang telah lulus di salah satu universitas dengan S1, itu bisa disebut sarjana. Contoh yang kedua, Ustadz Harun sedang pergi melakukan ibadah umroh. Makna asal kata Ustadz ialah guru. Tetapi makna kata Ustadz yang sekarang terbatas. Ustadz itu biasanya untuk zaman sekarang disebut guru mengaji atau guru agama atau guru yang menyampaikan tentang agama Islam. Yang ketiga, membaik atau amelioratif ialah suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada makna lama. Contoh membaik atau amelioratif contohnya ialah anak-anak penyandang tunarunggu pun berhak mengenyam pendidikan. Kata tunarunggu dirasakan lebih halus dan sopan nilai rasa bahasanya daripada kata tuli. Jadi katanya lebih diperhalus lagi karena ya kan takutnya membuat orang itu jadi gimana ya, jadi terasa gimana terdengarnya jika kata tuli itu tidak diperhalus menjadi tunarungu. Contoh yang kedua, dalam acara perpisahan siswa kelas 3, kepala sekolah hadir bersama istri. Kata istri dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilai rasa bahasanya daripada kata bini. Nah, yang keempat, memburuk
atau peyoratif. Merupakan suatu proses perubahan makna yang membuat makna kata baru dirasakan lebih rendah nilai rasa bahasanya daripada nilai pada makna kata lama. Contoh, direktur perusahaan ini ternyata berbini 3. Kata bini dianggap baik pada masa lampau, tetapi sekarang dirasakan kasar. Jadi kata bini bisa diperhalus menjadi istri untuk zaman sekarang ya. Lanjut. Contoh yang kedua. Orang itu dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja. Kata dipecat untuk pemakaian sekarang nilai rasa kurang sopan. Sekarang masyarakat lebih senang menggunakan kata di PHK atau dirumahkan. Jadi katanya itu diperhalus untuk masa sekarang sebab ya lebih enak didengar oleh masyarakat itu di PHK atau dirumahkan. Lanjut. Yang kelima, sinestesia. Ialah perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan antara dua indah yang berlainan. Misalnya, pengecap. Pengecap bisa menjadi pendengaran. Pendengaran berubah menjadi pengecap. Penglihatan berubah menjadi pengecap. Lanjut. Contohnya, suara penyanyi Ernie Johan sampai saat ini masih empuk. Kata empuk sebenarnya yang merasakan adalah indah peraba, yaitu kulit, dengan makna lunak atau tidak keras. Akan tetapi pada kalimat tersebut, kata empuk yang merasakan adalah indah pendengar atau telinga, dengan makna merdu. Jadi yang kelima ini, sinestesia, itu merupakan kata yang bisa dirasakan oleh indah kita. Misalnya, contohnya lagi nih. Masakan ibu sangat menggugah selera. Maksudnya ialah melihat tampilan masakan itu sebenarnya bisa dirasakan dari baunya, dari tampilannya yang bisa menambah nafsu makan, yang bisa dirasakan oleh indah yang ada di tubuh kita, misalnya yang dapat diraba, dicium, dilihat, dan dirasakan. Contohnya lagi, contoh yang kedua, model bajunya manis. Kata manis sebenarnya yang merasakan adalah indah pengecap atau lidah dengan makna legit atau rasa seperti rasa gula, manis, atau rasa permen, sirup, yang gitu ya. Dalam kalimat tersebut, kata manis yang menangkap adalah indah penglihatan atau mata dengan makna menarik. Lanjut, yang keenam, asosiatif. Ialah perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Contoh, orang itu mencatut nama pejabat untuk mencari sumbangan. Kata catut berarti alat untuk menarik atau mencabut paku dan sebagainya. Berdasarkan persamaan sifat ini, kata catut dibagai untuk menyatakan makna mengambil sesuatu yang bukan haknya. Lanjut. Contoh yang kedua, beri dia amplop untuk melancarkan urusan kita. Maksud dari kata amplop berarti alat untuk menyimpan surat. Tetapi berdasarkan sifatnya, kata amplop dipakai untuk menyatakan makna memberi uang atau menyogok. Amplop itu biasanya kan dipakai untuk surat atau ya untuk
lamaran pekerjaan yang gitu-gitu. Tetapi untuk saat ini sifatnya kata amplop itu dipakai sebagai makna memberi uang sogokan atau sogok menyogok. Sekian penjelasan dalam perubahan makna kata dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Jangan lupa ya, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.